Harta kekayaan Bupati Halmahera Utara jadi sorotan usai viral pegang parang kejar masa pendemo. Nama Bupati Halmahera Utara Frans Maneri mendadak jadi sorotan usai videonya mengejar masa pendemo di Maluku Utara viral di media sosial. Bupati Halmahera Utara Frans Maneri terekam mengejar massa dari GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dengan membawa senjata tajam sebilah parang di tangannya. Aksi kejar-kejaran itu pun viral, hingga publik kemudian menyoroti rekam jejaknya yang sempat melakukan hal serupa. Frans Maneri juga disebut melontarkan kata kasar memaki massa GMKI. Aksi kejar-kejaran itu pun terjadi hingga ke rumah warga. Dalam video, Bupati yang mengenakan kemeja putih tidak hanya mengejar massa aksi hingga ke pemukiman warga, Frans juga melontarkan kata-kata kasar. Ternyata, aksi pengancaman yang dilakukan Frans Maneri sebagai pejabat bukan kali ini saja terjadi. Pada Februari tahun 2023 lalu, Frans Maneri juga diduga mengancam membunuh pengunjuk rasa. Dia mesti ojo pada orang. Diadap semua, bicara etika secara sopan. Lebih baik tong bunuh orang ini daripada bikin bibit terbaik. Dia orang pulang. Saya manusia yang harus menjaga harga diri kita, semua ada orang. Siap. Sama orang kita sopan. Iya. Akhirnya lo mau bilang apa? Siap. Tadi selaku kepala daerah, selaku pribadi, kita harus membela diri. siap. Profil Frans Maneri. Frans Maneri menjabat 2 periode sebagai Bupati Halmahera Utara sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 dan tahun 2021 sampai tahun 2024. Pria kelahiran tanggal 17 Februari tahun 1956 ini juga sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara fraksi Golkar periode tahun 2014 sampai tahun 2015. Bupati Frans Maneri juga sempat menjabat Ketua Pembina PKK Halmahera Utara. Diketahui, Frans merupakan lulusan Universitas Patimura, 1982. Di samping itu, Frans memiliki istri bernama Christina Lesnusa, dan anak Johan Josias Maneri. Harta kekayaan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, KPK milik AT untuk periodik 2022, Frans memiliki total harta kekayaan bersih mencapai 5 miliar rupiah. Adapun dia tercatat tidak memiliki utang. Berikut rincian harta kekayaan Frans Maneri berdasarkan LHKPN periodik 2022. Tanah dan bangunan 960 juta rupiah. Alat transportasi dan mesin 1.158.150.000 rupiah. Harta bergerak lainnya 773.415.000 rupiah. Surat berharga 216 juta rupiah. Kas dan setara kas 2.277.596.149 rupiah. Total harta kekayaan 5.385.161.149 rupiah. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frans Maneri. Kami perlu menyampaikan sebuah pernyataan atau penjelasan terkait dengan video viral yang telah diedar dalam kaitan dengan pembubaran massa aksi. Ini berawal dari kelompok aksi yang melakukan aksi demonstrasi di hari bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Utara. Pada siang hari sekitar jam 11 mereka melakukan orasi di kantor DPR dan sudah disampaikan maksud mereka dan sudah ditanggapi oleh Ketua DPR. Kemudian mereka lanjutkan setelah mereka kembali dari DPR. Mereka lanjutkan aksi lagi di kantor keuangan daerah Kabupaten Halmahera Utara. Pada saat itu di kantor tersebut, karena pegawai sebagian beragama Muslim dan sudah melakukan sholat, mereka masuk dan mengobok-obok fasilitas kantor dengan membuang bunga dan meja, sebagian alat-alat yang ada di meja membuang keluar. Dari situ mereka melanjutkan ke Hotel Marahai di Wosia.
dan sudah ditegur oleh pihak keamanan karena bertepatan dengan jam sholat. Nah, kami menganggap bahwa ini sudah tidak terjadi aksi lagi. Tiba-tiba saya mengikuti pleno KPU penetapan hasil pemilu pasca putusan MK. Kami dengan Forkopimda berada di Greenland untuk melakukan mengikuti proses pleno KPU. Tiba-tiba sekitar jam 3.40 anak saya telepon, anak saya di rumah yang sementara berada di rumah di Pantai Bowens, itu menelpon kami menyatakan, "Papa, mahasiswa yang mengadakan aksi ini sementara menuju ke rumah." Kebetulan di rumah itu ada acara makan, ibu menjamu tamu yang kami undang, yaitu tamu penyanyi maupun artis Mongol. Saya langsung keluar, dan waktu keluar dari tempat pleno menuju ke rumah, sebelum sampai ke rumah kami, di situ ada penginapan Greenland yang kurang lebih 70 meter dengan rumah kami. Masa aksi sudah mau meletakkan mobil dan mau berorasi di situ untuk mau mengusir para tamu yang kami undang, seakan-akan tidak boleh melakukan pertunjukan pada malam ini. Saya datang dan tegur baik-baik, "Adik-adik sebaiknya pulang, karena ini sudah sore dan ini bukan tempatnya menyampaikan aspirasi." Tapi mereka menantang saya. Mereka bilang, "Ya, keuangan daerah seperti ini kenapa harus buang-buang uang untuk membawa artis papan atas?" Saya bilang ini kan hiburan dalam kaitan dengan hari ulang tahun. Tetap mereka terpaksa mau melakukan orasi, sementara saya harus melindungi tamu kami. Jadi tindakan yang saya ambil tadi sore itu sebenarnya bukan selaku bupati, karena ini di kompleks perumahan saya dan tidak ada aparat di situ pada saat itu, tidak ada aparat kepolisian karena tidak ada yang menduga bahwa masa aksi itu akan ke situ. Saya membujuk mereka sekitar 3-4 kali untuk suruh bubar. Dan mereka tidak mau, ya sudah. Kebetulan di mobil saya ada parang salawaku yang rencana untuk cakalele di acara HUT. Itu ada dan saya usir. Kalau dengan tangan kosong kan tidak mungkin mereka bisa kabur. Ya saya kejar. Mau tak mau saya harus kejar dengan parang. Untung mereka lari. Kalau tidak lari dan nantang saya, mungkin tadi tidak tahu apa yang terjadi. Jadi mungkin itu kronologis saya kecewa dengan mereka. Mereka ini anak-anak muda, mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa Kristen. Di dada mereka ada salib, lalu tindakan mereka seperti itu, ya menggambarkan seakan-akan wilayah ini tidak nyaman dan aman. Makanya saya sudah tegur mereka baik-baik, suruh mereka kembali. Tapi karena tidak mau, ya selaku pimpinan di daerah ini terpaksa saya harus bubarkan. Jadi mungkin itu sekitar penjelasan bagi saudara-saudara yang mau menonton dan mempercayai ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum. Salam sehat selalu. Ternyata, aksi pengancaman yang dilakukan Frans Maneri sebagai pejabat bukan kali ini saja terjadi. Pada Februari tahun 2023 lalu, Frans Maneri juga diduga mengancam membunuh pengunjuk rasa. Sudah jam 7 lagi, sudah mulai DP orang, tersuka lihat. Pegawai semua ambil kayu panggal. Tunggu komando. Ayo. Taraja mesti ojo pada orang. Diadap semua. Bicara etika tapi bicara sopan. Lebih baik tong bunuh orang ini daripada bikin bibit terbaik. DP orang pulang. Kasih waktu 15 menit antara pulang Cirako pada orang. Saya kasih waktu 15 menit bubar dari sini. Hitung. Setengah 2 antara pulang atau Cirako. Izin Pak Polisi. Anak-anak kurang ajar, kamu mesti ajar. Saya manusia yang harus menjaga harga diri kita sama orang. Siap. Sama orang tidak sopan. Iya. Tadi Selaku kepala daerah, selaku pribadi, kita harus membela diri. siap. Sekitar tahu, karena ini menyangkut harga diri daerah. Iya. Yang pastinya aksi kemarin itu memang sedikit gitu ya.
ya menyinggung, sangat menyinggung, dia provokasi. Aksi kemarin itu sangat provokasi dan sengaja menurunkan derajat pemerintah daerah. Seakan-akan pemerintahan ini koruptor. Siap. Siap. Dengan bahasa itu Pak Bupati spontan begitu marah. Oh ya, kita harus mampu. Kita mencoba untuk mengklarifikasi, tapi dia tidak mau. Kita harus marah. Siap.